Ya, selamat malam Bu Christine. Ini adalah presentasi revisian kami, yang mana tadi itu milik saya nggak ada suaranya. Jadi ini adalah revisi dari, bukan revisi, cuman ya record ulang begitu. Yang mana tadinya sudah kami kumpulkan, cuman setelah kami cek lagi ternyata suara hilang gitu. Lalu kami kumpulkan ulang ke dalam replay begitu. Ya, jadi kami akan mengulang dari awal ya, dari nilai entropi pegawai. Nah, dalam nilai entropi ini kami memiliki 10 data yang bisa diberikan dalam tugas. Nah, yang mana dalam entropi ini terdapat 7 yang sifatnya positif dan 3 negatif. Nah, dan di sini dalam perhitungan nilai entropinya minus 7 per 10 log 2 kali 7 per 10 ditambah lalu dalam kurung 3 min 3 per 10 log 2 3 per 10 begitu. Lalu dibagi dan pengoperasiannya dijalankan proses perhitungan lognya dan ketemu hasil 0,3602 ditambah 0,52109 dan hasilnya menjadi 0,88129 0,88129. Ya, selanjutnya ada kelengkapan admin ya, kelengkapan admin ya. Di sini ada suatu kesalahan yang mana dalam S lengkap ini 7 plus 3 minus ya. Yang mana itu harusnya 5 plus 7 2 minus ya. Ini kesalahan penulisan, tapi ini sudah dalam perhitungannya sudah dibenarkan. Uh, ya, jadi di sana terdapat 5 plus 2 minus sama dengan minus 5 per 7 log 2 kali 5 per 7 plus minus 2 per 7 log 2 kali 2 per 7. Nah, tersebut dibagi lalu muncul hasil yaitu 0,714. Lalu hasil yang sama lalu itu dilogkan log lalu ditambah dan 2 per 7 yaitu 0,285 dan selanjutnya dilogkan juga dan hasilnya menjadi 0,931. Nah, berikut ada gain dari kelengkapan admin yang dimana ini adalah dari S kurang, dimana ada 2 ya dan 1 tidak. Nah, di sini dituliskan min 2 per 2 log 2 dikali 2 per min 2 per 3 log 2 dikali 2 per 3 ditambah min 1 per 3 log 2 dikali 1 per 3. Nah, itu dioperasikan sehingga menghasilkan 5. Ikut ya, next Oh, next ya, next. Nah, di sini ada gain dari kelengkapan berkas. Nah, kelengkapan berkas ada lengkap dan kurang. Di sini S lengkapnya ada 4 ya dan 3 tidak. Nah, tuliskan minus 4 per 7 log 2 dikali 4 per 7 ditambah minus 3 per 2 log 2 dikali 2 per 7. Nah, dioperasikan juga sehingga menghasilkan 0,983. Berikut juga ada di bawahnya ada S kurang yang dimana terdiri dari 3 ya dan 0 tidak. Nah, di sini min 3 per 3 log 2 dikali min 3 per 3 ditambah min 0 per 2 log 2 dikali 0 per min 0 per 3 dikali min 0 per 3 log 2 dikali 0 per 3. Nah,
berikut ada gain dari kelengkapan raport SMA. Di sini ada baik, cukup, dan kurang. Nah, di sini S baik sama S cukupnya hasilnya sama. Perbedaannya cuma di bagian atasnya. Kayak di sini S baik ada 2 ya dan 1 tidak. Nah, dituliskan 2/3 log 2 minus 2/3 log 2 dikali 2/3 ditambah minus 1/3 log 2 dikali 1/3. Nah, hasilnya 0,915. Untuk S cukup ada 4 ya dan 2 tidak, di mana minus 4/6 log 2 dikali 4/6 ditambah minus 2/6 log 2 dikali 2/6. Nah, di sini hasilnya sama seperti S baik, yaitu 0,915. Berikut ada S kurang yang dimana ada 1 ya dan 0 tidak. Tuliskan minus 1/1 log 2 dikali 1/1 ditambah minus 0/1 log 2 dikali 0/1. Selanjutnya ada gain kelengkapan ujian masuk. Untuk gain kelengkapan ujian masuk ada S baik dan S kurang, yang dimana S baik terdiri dari 3 ya dan 3 tidak. Jadi dituliskannya minus 3/6 log 2 dikali 3/6 ditambah minus 3/6 juga log 2, nah dikali 3/6 juga. Nah, hasilnya di sini 1, yang dimana didapat dari 0,5 ditambah 0,5. Untuk S kurang di sini ada 4 ya dan 0 tidak. Minus 4/4 log 2 dikali 4/4 ditambah minus 0/4 log 2 dikali 0/4. Ya, selanjutnya ada penjelasan program. Dalam penjelasan program kali ini ya di situ terdapat sklearn, pandas, bdat+, dan ipython.display. Yang mana ini masing-masing sesuai dalam keterangan extension dari program yang saya buat. Di sana terdapat sklearn, pandas, python, dan hingga ipython.display dari grafis ya, yang mana sebagai penunjang program agar dapat memiliki perhitungan-perhitungan tertentu berdasarkan requirement yang ada, begitu. Lalu selanjutnya di sini terdapat atribut dari data yang kita miliki yang sudah menjadi sebuah requirement dari masing-masing pengerjaan kami. Ya, di sana terdapat atribut. Atribut ini terdiri dari pegawai, kelengkapan, hingga hasil, yang mana ini merupakan sebuah data yang memang akan jadi sebuah perhitungan gitu. Lalu untuk agar dapat dimunculkan ini ada yang namanya saya membuat yang namanya dataset. Lalu ada sebuah fungsi yang namanya pd.read_csv. Nah, ini gunanya untuk membaca CSV ya, file CSV yang mana sebelumnya diimport ke dalam Google Colab gitu. Nah, /content/nol keterangan book1.csv itu merupakan merupakan path atau jalur dari file yang sudah kami upload di dalam Google Colab ya. Itu ada terdapat header non atribut. Nah, ini ada yang namanya dataset.head10. Artinya ini akan memunculkan dataset .head itu berarti dari atas 10 itu menunjukkan 10 baris dari atas hingga ke bawah itu 10 baris gitu. Jadi
Sebelumnya ini harus diupload dulu filenya, file yang kita miliki. Eh, Lalu ini akan baru dimasukkan padnya, lalu bisa dimunculkan seperti ini. Lalu dalam penjelasan program, nah dalam data-data tadi sudah kami masukkan. Nah, lalu di sini kami membuat yang namanya data dummy. Data dummy itu apa sih? Data dummy itu merupakan suatu bentuk biner dalam sebuah data yang kami buat begitu. Misalkan tadi ada yang namanya ya dan tidak, kurang dan tidak kurang gitu, lebih dan kurang misalkan. Misalkan iya dan tidak. Kita bisa pakai yang namanya tidak itu menggunakan 0, dan ya itu bisa didefinisikan menjadi 1, ataupun hal yang lainnya juga. Ini misalkan seperti misalkan raport SMA yang paling kanan itu, di situ terdapat 2 value, yaitu namanya cukup dan kurang. Nah, misalkan dalam satu pegawai di situ mempunyai value rapor cukup, maka dalam rapor cukup itu akan terdefinisikan menjadi sebagai 1, dan rapor kurang itu sebagai 0. Dan demikian juga terjadi kepada data-data yang lain gitu. Satu contoh lagi, misalkan kita nilai rapor lagi menjadi 3. Tadi kan cukup dan kurang, sekarang baik, cukup dan kurang misalkan. Nah, baik, cukup dan kurang ini memiliki tiga parameter value. Misalkan pegawai nomor 2 memiliki nilai raport yang masuk dalam kategori cukup, maka raport SMA baik dan raport SMA kurang itu data value-nya menjadi 0, dan raport SMA cukup itu menjadi 1. Begitupun seterusnya, tergantung jadi dari parameter-parameter yang memang diterapkan dalam requirement yang ada gitu. Lalu selanjutnya dalam ini merupakan hasil sama dengan tree.decision_tree classifier. Nah, sesuai dengan yang tertera, decision tree classifier ini merupakan suatu extension atau fungsi dari ekstensi yang kami panggil tadi di awal. Nah, ini untuk memunculkan sebuah pohon decision gitu, pohon keputusan. Ya, decision tree classifier ini akan menunjukkan sebuah pohon keputusan yang mana memiliki sebuah kriteria entropi. Misalkan itu tertera sebagai kriterion sama dengan entropi. Lalu di bawahnya terdapat hasil underscore strain. Nah, hasil underscore strain itu merupakan penggunaan pengolahan dari hasil di atasnya, yaitu hasil.fit peserta, dataset. Nah, yang mana peserta itu adalah data dummy yang tadi yang sudah terdummy. Lalu dataset itu adalah data kami secara original yang belum terdummy. Nah, lalu selanjutnya ada hasil ini artinya adalah parameter utama, target utama dalam sebuah classifier gitu, dalam sebuah perhitungan, yaitu ya dan tidak itu tadi. Lalu selanjutnya ada pip install grafis. Nah, pip install grafis ini sesuai dalam keterangan, yang mana untuk memanggil segala kebutuhan penerapan ekstensi dari grafis untuk diinstal dalam Python yang kami pakai atau dalam Google Colab gitu. Nah, kebetulan di sini requirement dalam penginstalan pip install grafis ini sudah satisfied ya, sudah terpenuhi. Jadi ya ini sudah cukup begitu, requirement already satisfied.
Lalu ada yang namanya dot underscore data. Nah, ini code ini bertujuan untuk memunculkan sebuah pohon keputusan yang sudah dibuat dalam decision tree classifier tadi, gitu. Nah, ini sesuai dalam keterangan. Nah, kode di atas yaitu untuk memunculkan pohon keputusan dari data yang sudah diproses untuk dapat dilihat atau terlihat segala sesuatunya dari hasil perhitungan dan proses-proses yang sudah berjalan untuk ditampilkan dalam bentuk .png. Ya. Jadi code ini mempunyai output nanti sebuah pohon keputusan dalam sebuah proses perhitungan classifier tadi. Lalu outputnya akan menjadi seperti ini. Nah, dalam outputnya ini akan memunculkan beberapa data, yaitu semacam seperti sampelnya ada berapa, value-nya, lalu entropinya berapa, gitu. Lalu kelasnya ini sama dengan hasil tadi, hasil yang mana menjadi target tadi. Lalu dalam keterangan berikut adalah hasil dari proses-proses yang sudah dijalankan sebelumnya. Di sana terdapat sejumlah sampel, value, hasil atau sebagai kelas, dan entropi dari data-data yang sudah diterapkan dalam program, gitu. Ya, lalu yang terakhir, ini merupakan sebuah pengetesan prediksi. Artinya apa? Dalam data dummy yang sudah terbuat tadi, ya, saya mengetes sebuah requirement yang baru, yaitu misalkan ada 01, misalkan lengkap dan tidak lengkap, yaitu misalkan 0 dan 1. Kalau misalkan saya ingin menunjukkan dua data, dua parameter itu menjadi lengkap, maka di situ harusnya 10 gitu. Lalu kalau misalkan saya ingin menjadi tidak lengkap, harusnya 10,1. Satu di awal itu merupakan bentuk dari menunjukkan data pertama, data kedua dan data ketiga, atau pegawai pertama, pegawai kedua dan pegawai ketiga, gitu. Nah, lalu pengelompokan istilah terdapat 0 dan 1, yaitu berarti jika ada lengkap dan tidak lengkap, maka tersebut merupakan tidak lengkap. Lalu 3 terakhir, yaitu ada baik, cukup, dan kurang. Nah, misalkan dalam 3 data terakhir ada 0, 1, 0 yang paling atas, dan itu merupakan 3 data dari nilai raport, yang mana tadi dicontohkan ya sebagai cukup. Ya, kalau kita ingin memasang sebagai cukup, berarti 3 angka terakhir itu harusnya 0, 1, 0 seperti yang tertera. Nah, kalau misalkan kurang harusnya 0, 0, 1. Kalau misalkan cukup baik, kita harusnya 1, 0, 0, begitu. Nah, itu merupakan sebuah contoh penerapan data dummy. Nah, ini merupakan sebuah prediksi. Prediksi ini dengan prediksi pertama ini dengan data dummy seperti itu, maka hasilnya ya artinya lolos, begitu. Dan data dummy yang kedua, prediksi kedua, itu artinya berarti dengan kriteria requirement yang sudah ada, itu berarti masuk dalam klasifikasi tidak lolos. Lalu yang ketiga, ada penerapan data dummy yang ketiga itu ada, kita katakan tadi dalam 3 angka terakhir itu nilai raport, yang mana angka terakhir itu merupakan angka buruk, berarti hasil yang buruk dalam nilai raport, yang berarti kalau misalkan 0, 0, 1 dalam 3 angka terakhir dia 0, 0, 1 merupakan berarti angkanya buruk, hasil raportnya buruk. Walaupun ini buruk, tapi data dummy yang lain menunjukkan pemenuhan yang lain, maka di situ
terklasifikasi sebagai yang baik, bisa lolos walaupun nilainya buruk begitu. Ya, ya berikutlah ya demikianlah contoh penerapan program dan penerapan perhitungan dari kelompok kami. Jadi ini adalah video revisi dari tugas yang tadi, video yang tadi suara saya tidak ada, Bu. Jadi ini saya coba untuk presentasi ulang dan agar suaranya bisa masuk begitu, bisa didengar dan bisa dinilai begitu. Ya, berikut dari kami berdua. Terima kasih. Terima kasih.